Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah, semoga tetap diberikan rahmat, maunah, serta kelancaran rezeki ila akhir umri. Saya banyak diminta oleh para sahabat-sahabat saya untuk membahas tentang persoalan-persoalan gaib, tentang persoalan-persoalan mistis. Dan memang saya juga gemar mempelajari tentang hal itu sejak dari kecil dulu. Banyak hantu-hantu yang ada di dunia ini. Kalau kita baca bukunya J.K. Rowling itu ada unsur gaibnya juga. J.K. Rowling itu adalah seorang penulis buku Harry Potter ya, yang masih percaya akan adanya kekuatan sihir di Afrika. J.K. Rowling itu buku Harry Potternya itu mampu membuat J.K. Rowling ini kaya dan bahkan riwayatnya itu mampu mengalahkan kekayaan Ratu Elizabeth di Inggris. Ini hasil dari barokah atau hasil dari omset buku Harry Potter. Banyak di sana itu pernah saya sekilas membaca bagaimana tentang kekuatan-kekuatan sihir yang diinspirasikan oleh para penyihir-penyihir Afrika. Jepang itu juga banyak, tukang-tukang sihir itu Jepang banyak. Di Indonesia, apalagi Indonesia. Indonesia ini tempatnya dan gudangnya para ahli-ahli pergaiban. Hanya saja hantu-hantu itu kan bermacam-macam. Kalau di Bali itu ada hantu namanya Lea. Saya sering bercakap-cakap dengan teman-teman saya yang bekerja di Bali bahwa yang rata-rata di situ Lea. Kalau di Madura itu kuntilanak, pocong itu ada. Genderuwo itu gak terlalu banyak kalau di Madura. Banyaknya kalau genderuwo itu ada di Jawa. Daerah Lumajang, daerah Jember itu banyak daerah genderuwo ya saya tahu. Kalau di Malang itu kayaknya nggak ada genderuwo itu, belum saya lihat. Kalau di Lumajang itu. Kalau di Cina itu kan sampai difilmkan. Ya, kalau di Cina itu sampai difilmkan yaitu vampir. Kalau di Eropa itu Dracula, walaupun ada sebagian sejarah yang mengatakan bahwa Dracula itu adalah seseorang yang pernah hidup di zaman Muhammad Al-Fatih Khilafah Islamiyah di Turki. Tuyul. Nah, kalau Indonesia ini tuyul. Tuyul ini sangat menarik sekali pembahasannya. Tuyul ini setelah saya melakukan diskusi-diskusi dengan salah satu seorang ustadz, tuyul itu katanya adalah berasal dari toyoil itu. Ada yang mengatakan itu semacam malaikat, tapi wallahu alam. Tapi versi mistis yang pernah saya pelajari bahwa tuyul itu adalah hasil dari persetubuhan genderuwo dan kuntilanak. Tuyul itu adalah hasil persetubuhan dari genderuwo dan kuntilanak. Mandinya genderuwo ketika bercampur dengan kuntilanak, maka terjadilah tuyul yang kekuatannya itu hanya keluar di waktu malam hari saja. Tuh, kalau hasil persetubuhannya genderuwo dan kuntilanak itu melahirkan seorang anak lalu menjadi tuyul, itu kekuatan tuyulnya itu hanya mampu keluar di malam hari saja. Tapi kalau hasil maninya katakanlah mahrus misalkan, atau rosi misalkan, atau wafa misalkan, atau mistin misalkan, lalu bercampur mandinya si fulan ini dengan si kuntilanak, maka ketika menjadi anak tuyul itu, maka kekuatannya itu bisa keluar siang malam. Itu kalau hasil mani campuran dari manusia dan kuntilanak. Bagaimana cara kuntilanak itu mendapatkan mani? Akan banyak
cowok-cowok itu ketika setelah bersetubuh dan istrinya atau sering coli misalkan itu, lalu celana dalamnya itu taruh di kamar mandi, itu biasanya yang diambil kalau menurut saya pelajari. Tapi ini semuanya wallahu alam, Tuhan yang maha tahu. Tapi tadi kembali lagi kepada pembicaraan atau pembahasan persoalan tentang gaib atau hantu-hantu yang ada di muka bumi ini. Saya pernah membaca sebuah kitab Hasanah Klasik itu yang telah diterjemahkan dan banyak dikutip oleh zaman orang saat ini, bahwa dulu itu alam manusia dan alam siluman ini satu. Bahkan kalau menurut kejawen itu, menurut mistis itu, di masa setan kobra saja itu, setan kobra itu sekitar 300 tahun mendidik siluman, mendidik jin, mendidik manusia, sekitar 300 tahun. Di tanah Jawa ya dulu saja itu masih ada komunikasi yang intens lah antara manusia dan jin itu. Tapi sekarang sudah modern, dipisahkan. Manusia, jin. Tapi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam itu dulu dipisahkan agar tidak saling mengganggu. Bukan dalam arti jin lebih kuat dari manusia, tidak juga. Ada manusia yang lebih kuat daripada jin, dan sebaliknya ada jin yang lebih kuat daripada manusia. Sehingga di masa Nabi Sulaiman alaihissalam itu dipisahkan agar tidak saling mengganggu. Tempatnya jin di mana? Oh di sini. Oh tempatnya manusia di mana? Oh di alam manusia. Atau tempatnya hewan di mana? Ya harus di hutan. Kalau harimau, ular, kingkong itu ditaruh dengan manusia, habis semua itu manusia itu. Habis semua harimau itu dibunuh semua. Habis semua anak-anak kecil itu dimakan oleh harimau. Sehingga ada tempatnya, likuli syai'in makanun. Setiap sesuatu itu ada tempatnya. Oh ini tempatnya manusia, ini tempatnya jin, ini tempatnya hewan. Sehingga kita ini sebagai makhluk hidup ini, karena semua makhluk hidup ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini mampu mengerti satu sama lain bahwa tempat kita ini di sini. Kalau manusia itu jangan menghancurkan tempatnya jin. Ini bukan persoalan kufur atau apa. Karena mereka punya tempat-tempat sendiri, mempunyai desa-desa sendiri. Sebaliknya jin juga tidak boleh menghancurkan tempat-tempat manusia. Karena kita ini hidup ini kan saling menghargai. Manusia dengan makhluk-makhluk gaib juga saling menghargai. Semoga bermanfaat penyampaian saya yang singkat ini. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang persoalan-persoalan mistis ini. Wallahu a'lam.